Halo sobat Apam Cukip dimanapun kalian berada, apapun ras anda, apapun suku anda, apapun profesi anda, kita adalah saudara. Channelku Ya Film Perdana akan menghadirkan sebuah cerita dari 5 gadis cantik yang menyelamatkan dunia dari akan terjadinya perang dunia ketiga. Sebelum lanjut, alangkah bagusnya, alangkah sumringahnya, dan alangkah seyogianya Anda melakukan sesuatu yang sangat saya inginkan. Apa itu? Tentunya kalian paham. Oke, lanjut. Di awal film kita akan diperlihatkan dua petinggi di dunia kriminal yang akan melakukan transaksi di sebuah kartel atau hotel yang berada di Bogota, tepatnya di negara Kolombia. Namun sedikit berbeda dari transaksi sebelumnya. Transaksi kali ini bukan transaksi seperti biasanya, seperti narkoboy, kokain, uyah, tai hayam, dan jenis-jenis khamr lainnya, melainkan transaksi sebuah drive yang digadang-gadang dapat memicu perang dunia ketiga. Karena drive tersebut dapat meretas seluruh jaringan seperti listrik, internet, nuklir, pasar dunia, pasar saham, perbankan, Kominfo, dan masih banyak lagi yang dapat diretasnya. Sebagai testimoni, dia meledakkan pesawat kargo yang sedang beroperasi dan mematikan listrik di seluruh kota Bogota. Namun mereka sedikit pun tak menyadari bahwa keberadaan mereka diawasi oleh agensi mata-mata Kolombia. Setelah kesandingan jurik jarian, akhirnya si bebenguk Elijah pun berpikir bagaimana caranya mendapatkan drive tersebut tapi tanpa harus membayarnya. Sehingga inilah yang terjadi. Vamos. Dan si bos yang bernama Elijah pun berhasil kabur berkat bantuan dari anak buahnya sendiri. Dan akhirnya drive tersebut disita oleh agensi mata-mata Kolombia yang bernama Luis. Kemudian kabar tersebut sampai ke petinggi di CIA yang bernama Mark. Dan CIA menugaskan anggota untuk mendapatkan drive tersebut. Dan anggota tersebut sekaligus salah satu aktor utama kita yang bernama Miles. Ini dia orangnya. Aktor kita pun bersiap dan bergegas menuju kota Paris, tak lupa ditemani rekannya yang bernama Nick. Ini dia orangnya. Karena agen mata-mata Kolombia yang bernama Luis membawa drive tersebut dan sedang berada di sana. Setelah mereka bertemu di sebuah kafe dan berencana akan menukarkan tas yang dibawanya dan tas yang berisi drive tersebut. Dan inilah yang terjadi. Aksi paciweh dan kejar-kejaran pun tak terelakkan lagi. Akhirnya Match dapat menjatuhkan Mary tapi tidak dengan menangkapnya. Setelah lolos dari kejaran Nick, Louis pun kembali ke kamarnya. Tak lama kemudian Louis kedatangan dan ternyata sahabatnya sendiri yang berprofesi menjadi psikolog atau terapis yang bernama Graciela, dan ini orangnya. Namun tujuannya datang kali ini bukan untuk membicarakan tentang seputar psikologis, melainkan tentang paket trip yang dibawa Louis tersebut. Kembali ke kantor intelijen Jerman, dan mereka sedang mencari informasi. Selain mereka, siapa saja yang sedang mencari drive tersebut. Dan mereka barulah menyadari bahwa banyak negara-negara yang sedang melakukan pengejaran terhadap target mereka itu. Dialog pun sedikit memanas ketika atasan di kantor BND tidak mempercayakan misi pengejaran itu ke satu anggotanya yang bernama, dan si atasan pun selalu mengungkit masa lalu perihal almarhum ayahnya yang membelot. Tidak hanya di kantor BND, di kantor CIA pun Match sedang diinterogasi perihal kegagalannya, dan Match harus menerima fakta yang sangat menyedihkan untuknya bahwa Nick telah wafat. Dan Match pun bertekad akan mendapatkan drive itu meskipun tanpa Nick yang biasanya membantu. Dan ia pun menemui seorang hacker yang sekaligus sahabatnya yang berada di Inggris.
dan mengajak untuk sama-sama mendapatkan drive tersebut. Dia bernama Khadijah dan ini parasnya. Mengingat akan bahayanya drive itu apabila jatuh pada orang yang salah. Setelah sepakat, Khadijah pun langsung beraksi dengan meretas CCTV kafe yang berada di Paris dan mendapatkan data diri dari pelayan kafe tersebut yang ternyata anggota BND. Kemudian mereka pun berangkat menuju kota Paris dan berencana akan mengambil drive itu dengan cara apapun dari tangan Louis. Dan ternyata Mary, berikut anak buah Elijah pun melakukan hal yang sama. Sehingga inilah yang terjadi. Louis berhasil ditumbangkan oleh anak buahnya Elijah dan anak buahnya Elijah merebut drive tersebut dari tangan Louis. Untuk sementara waktu, drive tersebut pun dibawa anak buahnya Elijah. Alhasil, pertarungan kali ini dimenangkan oleh anak buah Elijah. Sementara itu, Graciela yang dibawa Mary menuju hotel dan diberi kesempatan untuk mengabari keluarganya bahwa dia dalam keadaan baik-baik saja. Dan ternyata keberadaan mereka diketahui oleh Mace dan Khadijah. Inilah yang terjadi. Put your gun down. Mace, we have a new partner. Come on, go ahead. Setelah ketegangan berakhir, mereka pun sepakat untuk bersatu mengingat musuh mereka sama dan jauh lebih kuat, yaitu Elijah beserta kaki tangannya. Mereka mengetahui bahwa drive tersebut dipasang pelacak yang dihubungkan ke HP Louis yang diberikan kepada Graciela. Tidak perlu pikir panjang, mereka pun langsung bergerak karena drive tersebut sudah berada di Maroko. Sesampainya di Maroko, mereka pun langsung membuntuti kurir yang membawa paket tersebut. The new player. I'll stay on him. Deej. Setelah aksi baku hantam dan ucing-ucingan, akhirnya mereka pun mendapatkan paket drive tersebut. Kemudian mereka menyerahkan drive tersebut kepada petinggi CIA. Dan mereka pun merayakan keberhasilannya dengan minum-minum khamr. Kedamaian itu pun tak berlangsung lama. Setelah Mitch melihat berita bahwa 4 pesawat berpenumpang telah jatuh dan meledak, dan 2 pesawat lagi belum ditemukan. Here for you. Kemudian mereka pun bergegas untuk mengecek si atasan dan ternyata dia sudah wafat dan drive-nya dinyatakan hilang. The drive's gone. We have something. What? Mereka kedatangan tamu dari agen CIA dan menuduh Match dan kawan-kawanlah yang melakukannya, sehingga terjadilah ketegangan dan Your guns down! How much goddamn trouble you're in. Yeah, I do. Ready? setelah kebingungan dan kebuntuan, akhirnya mereka menemukan ide untuk menggali informasi dari kurir yang sempat membawa trip tersebut. Setelah mereka berhasil menangkap kurir itu, jadilah interogasi yang sangat menegangkan. Dan inilah yang terjadi. Story time's over. Sampai-sampai Mary melayangkan tembakan yang mengenai paha si kurir. Barulah si kurir itu buka mulut dan ternyata paket drive tersebut sudah berada di Shanghai. Kemudian kita dibawa ke sebuah gedung pelelangan yang berada di Shanghai. Berkat keahlian dari Khadijah, akhirnya mereka bisa masuk ke gedung itu.
Now, the event is a legitimate option for England. Setelah berada di sana, mereka berbagi tugas untuk mencari di mana disembunyikannya drip tersebut. Dan ternyata drip itu berada di vas yang akan dilelang. Tanpa sengaja, Mitch pun bertemu dengan Nick yang ternyata belumlah almarhum. Dan Mitch pun harus menerima fakta yang sebenarnya, bahwa Nick telah membelot dan bekerja untuk Elijah. The next item is 13th century. Pelelangan pun berlangsung dengan sangat meriah, dan tawaran tertinggi untuk pas tersebut ialah 1 juta US dollar yang didapatkan oleh Nick. Setelah memenangkan pelelangan, akhirnya Nick pun kembali serta membawa drip tersebut dan menyerahkannya kepada Elijah. Of course, your cup. Dan ternyata drip itu adalah drip yang palsu, karena yang asli masih berada di tangan Lin Miseng. Penuh dengan emosi, akhirnya Nick pun kembali. Dan inilah yang terjadi. Drop it. Where's the drive? Nick pun bertindak begitu jauh sampai mengancam akan menembak anak dan suami dari Graciela, pacar dari Khadijah, dan atasannya Mary. They've got nothing to do with it. Shoot him. Wait. Setelah Nick menembak atasannya Mary dan kekasihnya Khadijah, drip itu pun akhirnya diberikan. Dan Nick pun membawa drip itu, beserta membawa si Seng, karena takut tertipu yang kedua kalinya. Can you turn that off, please? Kesedihan pun terhenti ketika hendak mematikan layar PC dan malah terhubung dengan kamera yang terpasang di kacamata si Seng. It's her glasses. Sehingga diketahuilah lokasi Nick membawa si Seng, dan mereka pun bergegas menuju lokasi di mana si Seng berada. Sesampainya di lokasi, mereka pun beraksi, dan inilah yang terjadi. Pada akhirnya, aksi adu skill pun dimenangkan oleh Mitch dan kawan-kawan, meskipun dengan Mary yang tertembak di bagian bahu sebelah kanan. 2 bulan setelah kejadian, ternyata Nick selamat dari tembakannya Graciela, dan dia menjadi petinggi CIA. Nice place. Kemudian Mitch dan kawan-kawan pun berhasil menangkap Nick dengan cara dibius, dan akan dipenjara seumur hidup. Film pun diakhiri dengan perpisahan mereka. Bye. Pesan yang kita bisa ambil dari film ini adalah kejarlah dunia seperlunya saja. Jangan sampai mengancam keselamatan diri sendiri, dunia maupun akhirat. Kepada seluruh sobat Apem Cukip, saya ucapkan terima kasih.